Bab 535. Pesta Makan Malam 2. Suara dingin laki-laki tiba-tiba terdengar, mengejutkan semua orang yang sedang memotret anak kecil itu. Suara laki-laki yang rendah itu menembus telinga semua orang sampai ke lubuk hati. Semua orang bergidik tanpa sadar dan melihat kembali ke sumber suara. Seorang pria dengan aura dingin mengenakan topeng berdiri di sana, dengan satu tangan di sakunya, menatap tajam ke sisi ini. Aura kuat di tubuhnya membuat orang ngeri. Kamu, karena yang difoto sudah menolak, sebaiknya kamu pergi saja dari sini. Pria itu berkata lagi, dan kata-kata dari bibirnya yang tipis tidak sopan, seperti anak panah yang tajam. Wajah beberapa orang kesal, karena kata-kata Golden Ye terlalu kasar. Mengapa kamu mengatakan itu kepada kami? Kami hanya mengambil gambar dan tidak melakukan apapun padanya, kamu. Salah satu dari mereka berani melawan tanpa takut mati. Akibatnya, tatapan dingin Golden mau menembaknya di tengah percakapan, dan dia sangat takut sehingga dia menelan semua kata di belakang, dan kemudian dengan menyedihkan berkata, Aku tahu, aku akan segera menghapus foto-foto ini. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menghapus semua foto yang baru saja dia ambil di depan semua orang, lalu berbalik dan pergi. Pria bertopeng itu terlihat seperti bukan orang biasa, dan orang yang diundang oleh keluarga Han adalah orang kaya. Sebelum datang, keluarga menyuruhnya untuk tidak menimbulkan masalah, jadi dia harus pergi sesegera mungkin. Orang yang memimpin tadi jelas sedikit tidak yakin, tetapi ketika dia melihat orang lain telah menghapus foto dan pergi, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia dengan pahit mengeluarkan ponsel dan menghapus foto tadi, dan orang lain buru-buru pergi ketika mereka melihatnya. Setelah kerumunan menghilang, Golden Ye menarik kembali matanya, mencibir dalam hatinya dengan jijik, dan kemudian berbalik untuk pergi. Ini benar-benar tidak tenang di mana saja. Karena itu, dia tidak pernah menyukai acara seperti ini. Jika tidak dipaksa, dia tidak akan datang ke sini dengan pakaian seperti itu. Setelah 2 langkah, suara anak kecil datang dari belakang. Terima kasih paman. Langkah Golden Ye terhenti, dia menoleh perlahan setelah beberapa saat hening. Di bawah cahaya redup, sesosok kecil berdiri di sana. Dia mengenakan setelan kecil yang disiapkan oleh orang dewasa, tetapi wajahnya mengenakan topeng kartun yang sudah ketinggalan zaman. Topeng. Golden Ye menyipitkan matanya dan menatap mata di balik topeng bocah lelaki itu. Untuk beberapa alasan, Golden Ye benar-benar merasa bahwa mata ini memiliki perasaan deja vu. Di mana dia pernah melihatnya? Glenn tersenyum pada Golden Ye, dan suara kecil mengingatkan, Paman, aku berterima kasih padamu. Golden Ye pulih, dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi apa? Emosi yang sedikit terkejut muncul di mata itu. Setelah beberapa saat, dia dengan serius berkata, ketika orang lain meminta maaf, bukankah seharusnya paman mengatakan, sama-sama? Mendengar ini, Golden Ye mencibir, nadanya masih dingin. Sama-sama. Glenn mengangguk, lalu berjalan ke arahnya dengan kaki pendeknya, berhenti di depannya, dan melambai padanya. Golden Ye berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Paman, bisakah kamu membungkuk? Golden Ye mengerutkan kening, dan berkata dengan sedih, apa yang akan kamu lakukan, si kecil? Oh, menurutku topeng yang dikenakan paman sangat istimewa, jadi aku ingin mencobanya. Setelah berbicara, Glenn segera menatapnya dengan mata yang menyedihkan, sangat menantikannya. Untuk beberapa alasan, Golden Ye sangat kesal ketika dia melihat matanya membuat gerakan seperti itu, dan berkata dengan dingin, bicaralah dengan baik dan berdiri tegak. Glenn dikejutkan olehnya, dan ekspresi pada mata hitamnya ngeri. Paman, sebagai seorang pria, bagaimana kamu bisa menunjukkan ekspresi dan mata seperti itu? Golden Ye memarahinya seperti seorang penatua, benar-benar lupa bahwa dia baru pertama kali bertemu dengan anak ini. Oh,
Glenn menatapnya dengan tatapan kosong, bisakah paman mengajariku? Sial, menyuruhku untuk mengajarimu. Colden Ye menyipitkan matanya dan mencibir, kamu mampu membayar uang sekolah. Glenn mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan penuh semangat, momiku sangat kaya. Tiba-tiba menyebut ibunya dengan dingin, Colden Ye sebenarnya sedikit tertarik. Dia perlahan berjongkok di depan Glenn, suaranya masih dingin, momimu. Iya, momiku kaya, jadi bisakah paman mengajariku? Colden Ye menatapnya dengan serius. Dia jauh tadi, dan sekarang dekat. Colden Ye menyadari bahwa ada aura familiar yang samar pada dirinya. Bibir tipisnya bergerak, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara. Lalu Glenn berkata, Paman, bolehkah aku menyentuh topengmu? Boleh. Tidak boleh. Sebenarnya, Colden Ye mengatakan itu di dalam hatinya. Colden Ye bukan tipe orang yang peduli, bagaimana dia bisa menyetujui permintaan ini dari seorang anak. Tapi hari ini dia membuat pengecualian untuk menyelamatkan pria kecil di depannya, dan juga menyetujui permintaannya untuk menyentuh topengnya. Setelah dia setuju, anak kecil itu mengulurkan tangannya dan bersandar ke topeng di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan melihat tangan kecil putih lembut itu, yang terlihat begitu lembut, yang membuatnya merasakan dorongan untuk menyentuhnya. Colden Ye. Astaga, apa yang dia pikirkan? Saat memikirkannya, tangan Glenn telah menyentuh topengnya. Meskipun wajahnya tertutup topeng, dia masih bisa merasakan sensasi sentuhan. Colden Ye jarang memiliki kedekatan seperti itu dengan orang-orang lainnya, lalu ia melangkah mundur dengan tidak nyaman untuk sementara waktu. Siapa yang tahu bahwa Glenn mengikutinya, dan tangannya menyentuh topengnya lagi. Hehe, bukankah seharusnya paman menyentuh topengku juga? Tidak. Colden Ye menolak dengan suara dingin. Glenn terus menyodok topengnya, sepertinya sangat bersenang-senang. Pluk. Colden Ye dengan tidak sabar meraih telapak tangannya yang lembut, dan langsung kagum bagaimana tangan seorang anak bisa menjadi lembut seperti ini. Lebih lembut dari kapas. Paman. Si kecil menatapnya seolah ingin tahu. Topeng kartun di wajahnya membuatnya terlihat sangat imut. Imut. Colden Ye selalu berpikir bahwa menempatkan kata sifat ini pada anak laki-laki adalah semacam penghinaan. Baik itu pria dewasa atau lelaki kecil. Di masa lalu dia sangat tidak peduli tentang ini. Tapi sekarang, dia benar-benar berpikir pria kecil di depannya ini lucu. Hati Colden Ye sedikit berantakan, ia menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, apakah momimu tidak mengajarimu tentang tidak boleh terlalu dekat dengan orang asing? Kenapa? Glenn memiringkan kepalanya. Karena orang asing umumnya bukan orang baik. Tapi aku percaya paman adalah orang yang baik. Suara lembut lelaki kecil itu jatuh ke telinga Colden Ye, suara anak kecil sangat lembut. Matanya suram, dan dia menatap telapak tangan kecil di telapak tangannya. Mengapa kamu percaya bahwa paman adalah orang yang baik? Bersambung.